Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fiddin dan adik-adikku rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan atas kesempatan untuk bisa berziarah di pondok pesantren yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Pondok yang sangat luar biasa. Pondok yang mungkin kalau kita perhatikan ya, menurut antum mungkin pondoknya sangat sederhana, tetapi kalau dibandingkan dengan pondoknya Ustadz waktu di Yaman, ini lebih daripada mewah. Dulu Ustadz belajar 7 tahun di Yaman, pondoknya luar biasa. Temboknya tanah liat, atapnya tanah liat. Kalau mau makan, ya campur tanah liat. Kemudian fabarakallahu cuacanya panas sekali. Ya, sampai hampir kalau musim panas itu, ya itu mendekati 40 derajat Celcius lebih. Air sulit. Kemudian fabarakallahu fikum, semua serba betul-betul butuh kesabaran di sana. Namun alhamdulillah ketika suatu pondok itu jauh dari kata sederhana, biasanya melahirkan pejuang-pejuang Islam yang sangat luar biasa. Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala punya pondok yang sangat sederhana. Pondoknya dari tanah liat masjidnya, tapi luar biasa. Lahirlah dari pendidikan yang sangat sederhana tersebut para ulama-ulama besar yang sekarang ilmunya Syekh Muqbil tersebar di seluruh dunia. Jadi fabarakallahu fikum, apa yang kita dapatkan di sini ini sudah, kalau dibandingkan dengan pondok kami dulu di Yaman, ini lebih daripada mewah. Memang kalau kita dibandingkan dengan pondok yang lainnya, kita mungkin kalah ya. Tapi kalau kamu lihat, kalau antum mau belajar di Yaman, itu pondok kita itu luar biasa. Kalau memang niat datang ke sana bukan untuk belajar, akan lari dan kabur. Tetapi alhamdulillah kami datang ke Yaman memang semata-mata bukan untuk dunia, tetapi karena ingin mencari surga. Sehingga fabarakallahu fikum, perhatikan santri-santri dari berbagai dunia, dari Eropa, Perancis, Jazair, Amerika, Britania, Inggris, itu datang ke Yaman. Orang-orang kaya mereka, tapi mereka siap untuk ditempa dengan kesederhanaan. Dan luar biasa ketika mereka pulang ke negaranya masing-masing, mereka bisa memberikan manfaat kepada umat. Oleh karena itu, anak-anakku rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi kita bersyukur. Jangan pernah barakallahu fikum memandang pondok-pondok yang lainnya yang mungkin keadaannya lebih daripada kita. Tapi ingat, justru dari kesederhanaan inilah akan muncul pejuang-pejuang Islam. Kamu lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam membimbing para sahabat dari kemewahan? Tidak. Nabi alaihi salatu wasallam hidup beliau dari lebih daripada kata sederhana, dia kurang sekali. Sampai-sampai fabarakallahu fikum disebutkan oleh istri baginda Rasul alaihi salatu wasallam 3 bulan tidak pernah masak. Padahal istri beliau 9. Tetapi direwayatkan beliau sampai 3 bulan tidak ada asap mengepul di rumah Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah antum makan 2 hari? Gak pernah makan di sini? Belum pernah. Tetapi lihat, Nabi alaihi salatu wasallam tidak memiliki dunia. Tetapi dia memang barakallahu fikum yakin bahwasanya dari inilah akan memunculkan para pejuang-pejuang Islam yang tangguh. Lahirlah Abu Bakar, Umar, Ali, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya. Oleh karena itu, fa barakallahu fikum ananaku rahimani rahimakumullah. Bersyukurlah dengan nikmat yang sedang kita nikmati. Apa yang kita nikmati belum pernah dinikmati oleh para sahabat Rasulullah. Aku tak pernah sidik keluar malam-malam. Tiba-tiba mendekatkan Rasulullah SAW. Rasul bertanya, ya Bakr, ma akhrajaka min baitika? Wahai Bakr, apa yang membuat engkau keluar dari rumahmu? Abu Bakar menjadi hancur ya Rasulullah. Lapar, belum makan makanan, sehingga aku ikut dengan apa? Melihat udara di luar. Tiba-tiba Umar keluar juga. Nabi memanggil Umar, ya Umar, ma akhrajaka min baitika? Apa yang membuat engkau keluar dari rumah? Hancur ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah, ada makanan di rumah. Wa anta ya Rasulullah, ma akhrajaka min baitika? Abu Bakar, Umar tanya kepada Rasulullah, apa yang pertama keluar? Sama. Akhrajaka ma akhrajaka? Yang pertama keluar seperti yang pertama keluar, tidak punya makanan di rumah. Di zaman dulu nggak ada warteg. Di zaman dulu nggak ada apa? Gak ada nasi padang, dan lain sebagainya. Keluar dengan juli. Assalamualaikum. Nabi alaihi salatu wasallam levelnya makhluk yang terbaik. Nabi yang terbaik. Tapi apa? Terpuji dengan kemiskinan. Tapi apa kamu berkata lain? Dan apa? Wahai yang telah berani. Justru merupakan semangat. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam bangun tidur di sebuah tikar sampai bekas-bekas ikan mengambil begini Rasulullah. Umar menangis. Ya Rasulullah, Raja Kisra Persia luar biasa bagi dunia. Engkau ya Rasulullah makhluk terbaik, Nabi terbaik. Kenapa tidak minta dunia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Umar menangis. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, lahu fid dunya wa lana fil akhirah. Wahai Umar, sabar Umar, dunia itu untuk mereka orang kafir, dan kita nanti di akhirat. Jadi kebahagiaan kita nanti di surga. Sabar di dunia. Tidak usah kemudian apa? Tergesa-gesa. Oleh karena itu, barakallahu fikum, adikku, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, para sahabat berhasil di permukaan ini. Kenapa? Karena orang masih adalah akhirat. Tujuan mereka berjuang belajar semata-mata untuk mendapatkan surga. Lihat itu, bagaimana itu apa yang aku nikmati sekarang adalah lebih daripada mewah. Kalau dibandingkan dengan apa? Apa yang dirasakan dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Oleh Nabi, kalau kita kemudian mengeluh dengan apa yang sedang dinikmati, khawatir kita kufur. Oleh karena itu, hadirku rahimakumullah, tema yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang bahaya virus futur. Apa itu futur? Lemah semangat, gabut, bilang boring. Kenapa kok tiba-tiba kita nggak malas ibadah, malas belajar, dan kemudian nggak ada apa? Ambisi lagi untuk nggak mau belajar, semangat lagi belajar. Kenapa? Ini karena virus futur. Dan virus futur ini kalau nggak ditangani bisa berbahaya. Sampai bisa mengeluarkan serangan dari Islam. Bukan cuma
jatuh dalam kemaksiatan, tetapi bisa mengeluarkan diri dari Islam ketika virus ini, penyakit ini tidak bisa kita obat. Jangan al-Musnad, ini Musnad Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, inna li kulli amalin syirrah wa li kulli syirratin fatrah, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah, wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Yang tahu artinya? Jadi Rasulullah mengatakan inna li kulli amalin syirrah, setiap amalan ada masa-masa semangatnya. Wa li kulli syirratin fatrah, dan masa semangat ada masa-masa futurnya. Namun kata Rasulullah, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah, barang siapa yang masa futurnya, masa berinya, masa kiamatnya tetap di sunnahku, maka dialah orang yang beruntung. Faman kanat ila ghairi dzalik, tetapi ketika masa futurnya, masa berinya digunakan untuk hindar, menyimpang dari sunnah Rasulullah, dari dirinya Rasulullah, maka orang seperti ini akan binasa. Oleh karena itu, anak-anakku, yaitu rahimahullah, waspada. Setiap manusia punya masa-masa semangat, dan setiap manusia juga ada masa-masa futurnya. Nah, kalau itu sekarang ini yang menjadi pertanyaan adalah, Ustaz, kenapa tiba-tiba seorang manusia mengalami masa futur? Tentunya karena orang itu pasti ada sebabnya. Kenapa sih, Ustaz? Dulu kita semangat belajar, semangat ibadah, tiba-tiba kalau kita mau sebabnya, kita akan melangkah kepada apa akibat, sebab akibat. Kemudian kita akan melangkah kepada cara mengobatinya. Ini metode. Ya, barakallahu fikum. Aratu syar'a yang syar'i, walakin bitawaqqihi. Wa lam ya'rif asy-syar'a min al-kharij yaqfihi. Kita mengenal keburukan bukan untuk berbuat keburukan, tetapi apa? Untuk berjaga-jaga. Karena barang siapa yang tidak mengenal keburukan, dia akan akan mudah jatuh di dalam keburukan. Nah, kalau kita ingin mengetahui apa sebab-sebab orang itu kok futur, apa sebab orang itu kabar orang itu hilang semangat dalam belajar. Sebab yang pertama, kata ini Masya Allah, Imam Al-Bukhari semua di sini. Soal Imam Bukhari apa? Kalau ngaji bawa buku. Nah, Imam Bukhari seperti itu. Nah, Masya Allah ini, ya, kalau wisata alam ini semuanya seperti Imam Bukhari. Ya, ilmunya langsung dihafal. Dulu siapa? Tulisnya nanti. Nah, kan ini perhatian baik-baik. Kalau sudah dapat Imam atau ada kajian, ya sudah, dihafal. Sebab apa? Sebab utama adalah al-ghaflah an dzikrillah, jauh atau lalai dari mengingat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Surat apa ini? Al-Hasyr ayat berapa? Al-Hasyr ayat 19. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Allah, janganlah kalian seperti mereka, orang-orang yang lupa dari Allah, melupakan Allah sehingga Allah melupakan mereka. Ada sebab, ada akibat. Barang siapa yang jauh dari Allah, maka Allah pun
darinya. Barang siapa yang melupakan Allah, Allah akan lupa. Allah nggak mau ketiga. Barakallahu fikum. Nanti pada kiamat ada orang-orang yang barakallahu fikum yang protes. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalika al-yawma tunsa. Perhatikan, orang-orang yang merupakan Allah Subhanahu wa taala sifatnya ibaratnya. Allah mengatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari melihat Allah, dari Al-Quran, dari Sunnah, dari ilmu agama, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka akan berikan kepada dia kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah, kehidupan yang selalu serta kekurangan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Hukumannya bukan cuma itu saja, tetapi Allah jadikan dia, Pak, ketika dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Sudah hidupnya sengsara, gak pernah merasa kebahagiaan, padahal sudah hidupnya mewah, selalu sempit hidupnya. Dia akan dikubur, dipesempit kuburannya. Kemudian ketika dibangkitkan ke kiamat, ketika hari kebangkitan dalam keadaan buta, dia kemudian menangis. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa Engkau bangkitkan aku yang kubur dalam keadaan buta? Bukankah aku yang bisa melihat, ya Allah? Allah menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dahulu kamu di dunia melupakan ayat-ayat Allah, kamu melupakan aku. Demikian juga hari ini aku lupakan engkau. Ini sebab akibat. Ada tentu barakallahu fikum. Ini sebab yang pertama. Ketika kita jauh dari Allah, maka apa? Allah akan jauh dari kita. Sehingga kalau ketika kita tidak mau berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah, maka Allah pun akan melupakan kita. Ya, kalau tidak Allah jauh dari kita, terus siapa yang menjaga iman kepada kita, motivasi hidup kepada kita? Kita lihat orang-orang. Kenapa orang itu futur? Karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia jauh dari Allah, maka apa? Semakin berkurang imannya, akhirnya hilang. Kita lihat, barakallahu fikum, sekarang musibah yang menimpa di Cianjur. Dikhabarkan sebagian kaum muslimin murtad. Kenapa? Karena misionaris datang secara diam-diam ke beberapa pedalaman. Ketika mereka kena musibah, bukan kembali kepada Allah, bukan kemudian bertobat kepada Allah, tapi malah apa? Kemudian melupakan itu semuanya. Seolah fabarakallahu fikum, dunia yang sedang diguncang ini adalah fenomena alam, bukan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya fabarakallahu ketika tidak mau mengambil pelajaran dari musibah yang ada, datanglah bantuan dari misionaris. Akhirnya mereka mengaku ini yang paling baik, ngomongin agama ini yang baik. Mereka berani menjual agama. Perhatikan, karena mazaluhu azallallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling hatinya dari Allah, maka akan semakin palingkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang itu gabut? Kenapa orang itu boring? Kenapa kau lemah sama ibadahnya? Karena lupa Allah, lupa akhirat. Oleh itu, sebab yang kedua, kenapa orang itu futur? Karena apa? Orientasinya adalah dunia. Barang siapa yang kacamatanya dunia, ambisinya dunia, maka apa? Dia akan mudah futur. Lagi belajar, anak mau pesantren,
Terus masa depanku gimana? Wah, kalau mau kata orang mah desur, masa depan suram. Males lah, kabur. Mana? Pulang, diam-diam. Ya, kenapa? Karena dia barakallahu fikum menganggap bahwasanya masa depan di pondok pesantren itu suram. Wah, nanti saya nggak bisa punya hammer, saya nggak punya baju dan yang lainnya. Lupa dengan bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Ketika orientasi mereka adalah dunia, kacamata dunia, apa? Tentunya barakallahu fikum semangat mondoknya, semangat ibadahnya akan melemah. Teman-teman di sekolahmu, sekarang udah sukses kuliah di ini, kuliah di ini. Cemburu, mulai hati-hati. Nabi SAW pernah ini dengan Raja Romawi. Pernah nonton, ya Allah, aku Nabi yang terbaik, aku adalah makhluk yang terbaik. Kok nggak dikasih istana yang mewah seperti Romawi? Ya Allah, kenapa aku nggak dikasih istana seperti Kisra dan yang lain sebagainya? Tidak pernah pun. Nabi diberikan dua pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Muhammad, aku berikan dua pilihan, apa satu pilihan di antara dua pilihan? Ini mana? Yang ini apa yang ini? Khayyarani, Allah memberikan dua pilihan, suruh milih salah satu. Pilih mana? Hidup selamanya di dunia dan mendapatkan kemewahan, ataukah bersabar dengan kemiskinan di dunia, tapi nanti bahagianya nanti di akhirat. Kalau kamu pilih yang pertama, berarti nggak dapat yang kedua. Kalau pilih yang kedua, berarti nggak dapat yang pertama. Pilih mana? Nabi pilih yang berapa? Yang kedua. Nabi SAW dan para sahabatnya sekali lagi ingat, kacamata mereka adalah dunia. Sampai Umar tadi menangis melihat kehidupan yang sangat miskin yang dialami oleh Rasulullah SAW. Kemudian memberikan motivasi, ya Umar, lahum fid dunya walana fil akhirat. Dunia itu untuk mereka, sedangkan kita nanti di akhirat. Nabi bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Namanya sijin, namanya penjara, enak? Hah? Enggak enak. Kadang makannya nasi basi, ya, nasinya begini-gini, ya namanya penjara. Tentunya serba kekurangan, serba nggak enak. Tetapi nanti ketika kita sudah lepas dari penjara ini, kita akan mendapatkan apa? Kebebasan. Mau apapun boleh. Di mana nanti? Di surga nanti. Mau wanita disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mau khomer, mau sutra, mau yang lainnya yang dulu haram di dunia, akan halal nanti di akhirat. Tetapi orang-orang kafir, silakan kulu wa tamatta'u, silakan makan wa tamatta'u, bernikmat-nikmat di dunia qalilan, tapi itu cuma sementara. Makanya fabar waktu Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, garhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkan dunia ini mereka, wahai Muhammad. Biarkan dunia itu untuk mereka. Kenapa? Karena nanti kamu, semuanya yang kamu lihat ini akan nanti kamu nikmati nanti di akhirat, dan lebih daripada ini semua. Jadi bapak, sebab yang kedua apa tadi? Dunia. Ketika seorang muslim belajarnya, orientasinya, kacamatanya adalah dunia, dia akan apa? Mundur dengan terang-terang, hilang. Wah, mondok ternyata begini. Ya barakallahu fikum. Ini sebab yang berapa? Yang kedua. Sebab yang ketiga adalah qillatu tadzakur al-maut. Sedikit sekali orang itu mengingat kematian. Kalau orang itu banyak mengingat kematian, maka dia tidak akan pernah berleha-leha. Tahu nggak? Kita hidup di sini beberapa tahun. Umur berapa deh? 13. Kira-kira di dunia umurnya berapa? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada,
wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Surat apa? Hah? Surat apa? Ayo, koreknya, imamnya. Surat apa? Ada yang bisa jawab? Surat Luqman. Ya, dia juga bisa jawab. Bisa jawab. Nah, kapan kau mengatakan wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu orang pun, satu jiwa pun yang mengetahui apakah yang akan terjadi pada esok hari. Dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi mana, di wilayah mana, di daerah mana, di desa mana dia akan meninggal. Sehingga fabarakallahu ketika seorang muslim lupa akan kematian, maka Pak, hanya Pak, hidupnya lupa dengan namanya amalan soleh. Wah, malaslah ibadah. Nanti gampang lah kalau udah gede, udah tua, baru kemudian banyak ibadah. Tuh kan? Lupa akan kematian. Nah, ketika seorang muslim lupa akan kematian bisa datang setiap saat, dia akhirnya Pak bersantai, berleha-leha. Gampang lah, mumpung masih muda, ya, berleha-leha, sudah dewasa, kaya raya, sudah tua masuk surga. Gitu, enak banget, ya, gitu. Barakallahu fikum, ad-dunya sijnul mu'min. Dan kematian sekali lagi bisa datang kapan saja. Ketika seorang muslim sadar bahwasanya kematian bisa menjemput dia kapan saja, di mana saja, mungkin dia akan berleha-leha. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai Allah seperti ini. Nanti kalau seperti ini tiba-tiba mati, astagfirullahaladzim. Berarti sia-sia saya. Oh, berarti sia saya. Fabarakallahu termotivasi. Tapi seorang muslim kalau hidupnya yang merasa panjang di dunia, ya ini berleha-leha, futur ambil HP main game, futur buat jalan-jalan, futur dibuat senang-senang, bukan kemudian diobati dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fabarakallahu sebab yang perkara keempat adalah teman yang buruk. Ashabus su. Salah di dalam memilih teman adalah merupakan sebab orang itu Kalau kamu di pondok pesantren, gaulnya, kumpulnya sama anak-anak yang malas, kira-kira tambah rajin atau tambah malas? Tambah malas. Ayo bisa kurang? Santai aja lah, nanti aja gampang. Iya juga, hanya tebal. As-sahib sahib. Teman itu akan menarik. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yakhalil. Seseorang itu tergantung agamanya, tergantung dengan teman duduknya. Semangatnya, ibadahnya, semangat belajarnya seorang itu tergantung dengan teman duduknya, kata Nabi. Makanya kata Nabi, falyanzur ahadukum man yakhalil. Maka hendaklah setiap orang melihat dengan siapa dia duduk, dengan siapa dia berteman. Kalau kita salah berteman, maka salah pula kita dalam melangkah. Bergaul dengan orang yang nggak pernah sholat, bergaul dengan orang yang suka main HP, bergaul dengan orang-orang yang sukanya cuma foya-foya, ada seperti itu keadaan kita. Tidak mungkin kamu lagi main HP, Dul, sholat sana. Yang ini sudah waktu sholat. Seperti itu? Mustahil. Temanmu yang sedang foya-foya, sedang happy-happy, kemudian kita kamu, Muhammad, kamu sholat. Udah waktu sholat. Mustahil. Ketika teman-teman anak mau sholat, sok alim loh. Ya, sini dulu lah, nanti gampang dijamak aja dijamak. Allah Maha Pengampun. Yang penting senang-senang dulu. Ini teman yang buruk seperti ini. Ketika kita mau izin sholat dikatakan sok alim. Ketika kita barakallahu mau belajar, sok alim sudah biar aja nanti gampang. Nanti kalau belajar ngaji gampang.
numpang teman, tadi kajiannya apa? Mau nyatet. Bisa kan? Coba teman yang jeblok, teman yang buruk seperti ini. Oleh karena itu sekarang apa? Setelah tempat ini sudah kita sebutkan, apa akibat ketika orang itu futur dan kemudian dibiarkan futur itu bersama dia. Akibat yang pertama adalah qaswatul qulub. Hatinya semakin keras. Kalau orang itu futur, nggak mau kembali kepada bimbingan Rasul, maka hatinya akan keras. Dinasihatin sulit, diperingatkan sulit, dimotivasi sulit. Kenapa? Karena hatinya sudah terbiasa dengan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawailun lil qasiyati qulub. Celakalah orang-orang yang hatinya keras. Sehingga ini dampak yang pertama. Efek negatif dari futur adalah apa? Qaswatul qulub. Hatinya apa? Hatinya keras. Kemudian dampak negatif yang kedua, akibat dari futur yang kedua adalah barakallahu fikum, malas ibadah. Antum kalau sudah futur, suruh sholat, tidak maulah. Suruh ngaji, tidak maulah. Mundur lagi balik ini, tidak maulah. Nah ini. Kenapa? Karena futurnya sudah kronis. Waspada. Kemudian barakallahu fikum, apa yang ketiga adalah barakallahu fikum, cinta dunia. Ketika orang sudah futur, barakallahu fikum, maka dia akan lebih cinta kepada dunia, barakallahu fikum, daripada cinta kepada akhiratnya. Kemudian bagaimana sekarang, kita singkat saja, yang terbatas, bagaimana cara menangani penyakit futur ini. Yang pertama adalah barakallahu fikum, cara menanganinya adalah pertama doa. Apa itu doa? Berdoa. Nabi alaihi salatu wassalam, levelnya Nabi jelas ya, sudah dijamin masuk surga. Apa doanya Rasul? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku ya Allah tetap di atas agamamu. Ketika futur terus berusaha. Misalnya, capek baca Al-Quran. Oh iya, ingat, karena hatinya selalu dibimbing oleh Allah. Capek Al-Quran, tiba dengarkan rotal. Capek rotal, dan baca buku yang bermanfaat. Barakallahu fikum, udah capek lagi, cari yang bermanfaat. Ini orang-orang yang muwafaq, orang yang diberikan taufik. Setiap langkah futurnya diarahkan kepada yang bermanfaat. Dari Al-Quran mungkin capek membaca, dengarkan bacaan. Coba kamu baca, ini dengarkan Al-Quran. Kalau kamu nggak baca, lagi boring. Sudah, baca ya, kemudian ya, Masya Allah. Terus. Ketika engkau futur dalam suatu amalan, cari amalan yang lainnya. Bukan malah kemudian digunakan dengan amalan yang sia-sia. Kenapa? Kalau futurnya digunakan atau dilampiaskan kepada perkara yang sia-sia, maka kita akan binasa. Siapa yang mengatakan tadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu ini doa. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, faqala rabbukum ud'uni fastajib. Allah mengatakan, doalah kalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Allah menjamin apapun yang kamu panjatkan kepada Allah, Allah sudah menjamin pasti dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. La'allakum tersyukur." Allah berfirman, jika hambaku bertanya tentang aku wahai Muhammad, fa inni qarib, aku tuh dekat dengan kalian. Allah nggak jauh dari kalian, hai hamba Allah.
Bapak, doalah kepadaku pasti aku akan kabulkan. Sehingga barakallahu fikum, seorang muslim ketika tahu bahwasanya Allah Maha dekat dengannya, maka Pak, dia gak pernah akan meminta kepada makhluk, tetapi dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika maunya, ya Allah, anak Allah boring banget, futur banget, ya Allah, belajar udah mulai males, astagfirullah, belajar udah mulai ini, ibadah males, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, Allahumma wafiqni ya Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi yang ada. Doa, minta kepada Allah akan diberikan apa? Hati yang kokoh, hati yang semangat dan ibadah dalam belajar. Kenapa? Karena hati ini siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cara yang kedua untuk menangani virus futur adalah banyak istighfar. Kenapa? Karena futur ini terkadang muncul karena apa? Karena kemaksiatan kita, karena dosa-dosa kita. Apabila kita banyak berbuat dosa, banyak bermaksiat, maka Pak, semakin kotoran, semakin noktah-noktah, noda-noda hitam mengumpul pada hati kita. Kalau hati sudah hitam oleh noda-noda dosa atau kemaksiatan, maka akan mudah hati ini menyimpang dari Allah, sulit dinasihati. Makanya Pak, obat yang kedua adalah banyak istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Tidaklah orang itu melemah dalam ibadah, malas dalam ibadah, malas dalam belajar. Karena apa? Melainkan karena dosa-dosanya. Oleh karena itu, fabarakallahu istighfar. Levelnya Rasulullah SAW yang sudah dijamin masuk surga, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan terjaga di perbuatan dosa, masih berdoa, masih beristighfar. Nabi mengatakan, inilah istaghfiru mi'at marrah fi kulli yawmin. Nabi mengatakan, aku beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehari berapa? 100 kali. Kalau kita berapa tadi? 3 kali itu 5 berapa? 15 kali. Ya enggak? Istighfarmu cuma 15 kali. Istighfar kita 15. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antassalam wa minkasalam. Dosa kita lebih dari berapa? 15. Rasulullah istighfarnya sehari 100 kali. Sedangkan kita istighfarnya Pak, cuma 3 kali setelah sholat 5 waktu. 3 kali. Makanya ini yang perlu diperbaiki. Makanya Pak, dibimbing. Ada zikir pagi dan sore. Dibimbing anak-anak untuk zikir pagi dan sore. Setiap subuh istighfar 100 kali. Dan baru kemudian kegiatan hal Al-Quran atau yang lainnya. Istighfar, astagfirullah. Antum istighfar 100 kali, gak nyampe 5 menit, coba aja dihitung. Ya, astagfirullah. Gak nyampe 5 menit selesai. Dosa-dosa berkumpul luar biasa. Kemudian obat yang ketiga untuk menangani penyakit futur ini adalah apa? Teman yang baik. Cari teman yang baik. Ya, teman yang baik akan selalu mengarahkan kepada kebaikan. Teman yang semangat akan terus menyemangati kita. Ya, di dalam ibadah, menyemangati kita dalam apa? Di dalam menuntut ilmu. Nah, fabarakallahu fikum, ini ya yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan kali ini. Kata para ulama, idan tala al majlis fa inna syaitan lahu nasib. Kata para ulama, jika majelisnya panjang, setan biasanya apa? Punya bagian. Entong, ini kaidahnya para ulama. Makanya Allah taklim jangan terlalu panjang. Kenapa? Biasanya setan apa? Punya bagian. Jadinya semangat, jadinya apa? Nggak semangat. Perut sudah keruk-keruk, astagfirullahaladzim nggak selesai-selesai. Hanya apa? Fokusnya kurang. Makanya sebelum setan punya bagian di halaqah ini, kita tutup saja halaqah kita dan insya Allah tindakan berjumpa di lain kesempatan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada akhuna Kris dan juga akhuna Kamal serta para santri Pondok Wisata Alam ya. Dan coba lu ngaji. Nah,
atas sambutan yang diberikan kepada anak pribadi. Dan insyaallah taala nanti ya mungkin ya minimal sebulan sekali insyaallah. Ya minimal. Hah? Ya, sebulan sekali insyaallah minimal. Ya kalau ada kesempatan bisa lebih banyak sekali. Yang penting nggak bosan lihat mukanya Abu Robi. Senang. Belum sekali. Tapi jazakumullah khairan barakallahu fikum. Insyaallah taala kita akan lanjutkan untuk saling berikan munasahah, saling nasihati di kesempatan yang lainnya. Insyaallah saya janjikan sebulan sekali yang ziarah ke pondok ini. Alhamdulillah bisa melihat barakallahu fikum pemandangan yang luar biasa. Alhamdulillah, nikmati, syukuri. Paham dong dengan tadi yang saya sampaikan. Bahwasanya pondok kalian kalau dibandingkan dengan pondok di Yaman, masih mewah pondok kalian. Gak percaya silakan. Ada gambarnya di Yaman, ada gambarnya Ustaz. Ustaz kalau mau makan itu ya sambung abon. Abonnya apa? Abon tanah liat yang di atap pada berguguran. Maka masya Allah nikmatnya. Makan nasi kerak. Nggak masalah. Buktinya, ya antum makan nasi 3 kali sehari. Kalau kita di Yaman makan nasi cuma sekali. Pagi dan malam makannya roti. Entong begitu. Makanya barakallahu antum lebih dari kata cukup dibandingkan dengan kau. Ustaz tadi katanya udah mau tutup, jadi lanjut. Baik, nakhdim bidoa kafal majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.